kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Minggu 4 Januari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah perdana tahun 2026 dimulai pada hari Senin 5 Januari 2026 bagi anak SMTPI, wadah dan unit-unit pelayanan sesuai dengan jadwal yang diatur oleh majelis dan pengurus di sektor masing-masing. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyelbentas Minggu 4 Januari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan ibadah. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Ketiga, penerimaan persepuluhan jemaat dalam ibadah Minggu 28 Desember 2025 sebesar Rp11.494.000. Total penerimaan persepuluhan bulan Desember 2025 sebesar Rp75.112.000. 4. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu saudara James Tetelepta, uang sebesar Rp1 juta. Dua saudara Abraham Sadrak Jaulat, uang sebesar Rp1 juta. Kelima, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah perdana tahun 2026 bagi anak-anak SMTPI, Wadah, Angkatan Muda dan unit-unit pelayanan dimulai pada hari Senin 5 Januari 2026 sesuai dengan jadwal yang diatur oleh majelis dan pengurus di sektor masing-masing. Keenam, pemberitahuan dari Panitia Pembangunan Pastori Jemaat. Kepada YTH Bapak Ibu Panitia Pembangunan Pastori Jemaat GPM Kategorial TNI AD. 1. Panitia inti. 2. Seksi pembangunan dengan nama-nama sebagai berikut. 1. Bapak S. Haumahu, Sektor Teratai. 2. Bapak J. Renyaan, Sektor Dahlia. 3. Bapak J. Kakisina, Sektor Anggrek. 4. Bapak M. Rahaket, Sektor Anggrek. 5. Bapak H. Depretes, Sektor Bakung. 6. Bapak Ongen, Anak Kota, Sektor Bakung. 7. Bapak P. Batmomulin, Sektor Dahlia. 8. Bapak H. Latuheru, Sektor Kenanga. 9. Bapak J. Latuheru, Sektor Kenanga. 10. Bapak CH Tatara, Sektor Mawar Sarun. 11. Bapak S. Nahumuri, Sektor Mawar Sarun. 12. Bapak M. Kaya, Sektor Mawar Sarun. 13. Bapak A. Laratmase, Sektor Melati. 14. Bapak R. Latuperisa, Sektor Melati. Dan 15. Bapak Y. Bernat, Sektor Teratai. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sehubungan dengan pembukaan kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan pastori jemaat tahun 2026. Maka kami mohon perhatian Bapak Ibu Panitia atas hal-hal sebagai berikut. 1. Doa pembukaan kerja akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2025 jam 08.00 WIB tempat lokasi pembangunan pastori jemaat. 2. Pertemuan panitia akan dilaksanakan pada hari yang sama Senin 5 Januari 2026 jam 12.00 setelah makan siang. Mohon Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk dua kegiatan tersebut di atas. Demikian undangan kami, atas dukungan dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Ambon 3 Januari 2026. Ketua Bapak J. Sears, Sekretaris Bapak J. Lewir. Mengetahui Ketua Majelis Jemaat Kategorial GPM TNI Angkatan Darat Penyelbentas, Pendeta JM Rehata. 7. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah bagi calon suami istri pada tanggal 9 Januari 2026
Saudara Yondrik Alvaro Laturiu, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, dan Saudari Vanessa Jennifer Dias, anggota Jemaat GPM Amusu. Kedua mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kedelapan, pemberitahuan serah terima Sekretaris Klasis Pulau Ambon kepada ETH Majelis Jemaat GPM Seklasis Pulau Ambon di tempat. Salam sejahtera. Dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang menuntun kehidupan semua warga jemaat bersama para pelayan Seklasis Pulau Ambon, maka perkenankanlah kami memberitahukan sekaligus mohon dukungan doa bagi pelaksanaan tugas pengutusan pemberitaan Injil dalam Gereja Protestan Maluku Seklasis Pulau Ambon, bahwa berdasarkan surat keputusan dan surat MPH Sinode GPM, maka pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 09.00 WIB di Jemaat Immanuel OSM akan dilaksanakan serah terima jabatan Sekretaris Klasis Pulau Ambon dari Pendeta E. Muskita MTH kepada Pendeta Haji Pais MTH. Selanjutnya Pendeta E. Muskita akan melaksanakan tugas pengutusan pemberitaan Injil selaku Ketua Klasis GPM Kota Ambon. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kerja karya pelayanan hambanya bagi kehidupan semua warga jemaat bersama para pelayan dan senantiasa mengkokohkan perjalanan pelayanan kita semua menapaki tahun 2026. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Klasis Ketua Pendeta W.A. Beresabi. Sembilan, nyanyian persiapan kebaktian nyanyian doa sahabat lama nomor 3 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Ku datang penembus, ku sakit dan lemah. Ku datang penebus, ku sakit dan lemah. Kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat sore, shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan.
Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 97 ayat 8 dan 9. Sion mendengar dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Nikmat Maha Tuhanku, aku puji berseru, karena rindu hatiku, nikmat besar. Dari surga yang bakal masuk dunia yang fana, tanggung dosa atasnya, nikmat besar. Nikmat besar, nikmat besar, tidak terduga dan luas benar, nikmat besar. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita ada di dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur
dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus, dan tempat disediakanlah padamu oleh Yesus. Baik malam menyanyilah, puji Yesus Tuhannya. Boleh engkau pun menggah kekasihku Yesus. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semua pun kecil besar, carilah Yesus, supaya hati kau benar dan suci oleh Yesus. Baik malam menyanyilah, puji Yesus Tuhannya. Boleh engkau pun menggah kekasihku Yesus. Dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan kita di saat ini terbaca dalam kitab Mazmur 97 ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 97 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita.
Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat petang, shalom. Tidak terasa hari ini kita beribadah di hari Minggu pertama di tahun pelayanan yang baru tahun 2026. Kita bersyukur sampai saat dan detik ini Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kemurahan yang besar bagi umat Tuhan dan para pelayan. Kita semua diberi kesempatan untuk ada dan masuk di dalam rumah Tuhan ini untuk beribadah kepada Allah yang hidup itu. Dan untuk melatari seluruh perjalanan kehidupan kita di bulan Januari tahun yang baru, tema kita, tema bulanan Anugerah Allah Memelihara Kehidupan Semesta. Tema ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai umat dan pelayan dalam rangka menjalani kehidupan ini, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua dengan talenta, dengan profesi yang Allah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mesti meyakini bahwa ketika Allah menganugerahkan kita kehidupan dan memasuki tahun yang baru, Allah pasti menjaga dan memelihara kehidupan kita semua termasuk hasil ciptaan Allah yang lain. Dan untuk tema mingguan, Tuhan mengasihi dan memelihara orang benar dan bersukacitalah. Tema ini terinspirasi dari pembacaan kita Mazmur pasal 97 ayat 1-12 yang menceritakan tentang Allah yang besar, yang mengatur yang baik, bahkan akan memelihara orang-orang yang memegang ketetapan-ketetapan Allah itu. Itu sesuatu yang penting. Menjaga, memelihara, mengatur semuanya. Bahkan dalam hidup itu, selama tahun pelayanan 2026 kita diingatkan untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Itulah jalan kehidupan kita bersama sebagai umat Tuhan dan pelayan di gereja ini, di jemaat ini, dalam memasuki hari-hari hidup di awal tahun ini,
dan sepanjang tahun ini. Kita pun mesti jujur di hadapan Tuhan bahwa sampai saat dan detik ini kita juga merasa di hati kita ada yang datang dengan rasa syukur, tetapi juga ada yang khawatir, ada pula yang masih bergumul dengan persoalan-persoalan hidup di tahun yang lalu. Itulah hidup kita. Tahun baru sering kita sambut dengan harapan baru, tetapi juga kita bertanya, apakah hidup ini akan lebih baik dari tahun yang lalu atau seperti apa? Apakah keadilan dan kebaikan Tuhan itu masih nyata di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak pasti? Firman Tuhan hari ini Mazmur 97 hadir sebagai nyanyian siarah iman yang menegaskan satu kebenaran besar, bahwa Tuhan Allah itu adalah Raja yang mengasihi, memelihara, melindungi orang-orang yang memegang ketetapan Allah dan berharap kepadanya. Karena itu dalam segala keadaan apapun kita diminta untuk bersukacita. Apapun keadaan hidup kita, kita diminta untuk bersukacita. Bersyukur membawa hidup kita, keluarga, pribadi, umat, tugas yang Tuhan percayakan bagi kita semua untuk tetap ada di dalam kehendak Allah yang bebas, yang selalu menganugerahkan kebaikan itu bagi kehidupan bersama kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 97 termasuk dalam Mazmur Kerajaan Allah. Dalam kata lain, Kingship Psalms, yang menegaskan bahwa Tuhan adalah Raja dan seluruh bumi harus tunduk di bawah Allah Israel. Mazmur ini berisikan nyanyian dalam ibadah Israel atau ibadah nasional. Bahkan di tengah ancaman dan ketidakadilan, nyanyian itu disampaikan. Bahkan umat kemudian mempertanyakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel dan dunia yang semakin hari semakin kacau. Itulah Mazmur 97 yang adalah bagian dari siarah perjalanan beriman. Pemazmur juga tidak menutup mata terhadap kejahatan, penyembahan berhala, dan ketidakpastian hidup. Tetapi pemazmur dengan berani menyatakan Tuhan tetap berdaulat, adil, dan setia memelihara orang-orang yang hidup benar sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Pemazmur memulai dengan sebuah deklarasi iman. Dapat kita lihat dalam bacaan kita ayat 2-5. Tuhan tidak kehilangan kendali. Tuhan tidak digeser oleh kekuatan dunia. Bahkan Tuhan tetap meraja atas semesta ini. Kemahakuasaan Allah dan kehadirannya yang agung akan menakjubkan seluruh ciptaan Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menjalani hidup sebagai orang percaya di tahun yang baru, kita diingatkan untuk senantiasa memasrahkan diri sungguh-sungguh kepada Allah di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Sebab Allah mengendalikan ekonomi, mengendalikan politik, mengendalikan kekuatan gelap apapun. Sebab Tuhanlah Raja atas segala bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya ke-9, pemazmur mengingatkan penyembah berhala akan dihancurkan dan dipermalukan, segala kuasa palsu akan diruntuhkan, Tuhan ditinggikan di atas semua ilah atau Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, semakin hari di tengah-tengah dunia yang pasti ini banyak sudah bentuk-bentuk
penyembahan berhala dengan jenis-jenis. Dan terkadang jika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak tahu apakah itu ilah atau Allah yang lain itu, ataukah mamun. Seakan-akan tidak bisa dibedakan. Karena itu kita diingatkan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, supaya kita dituntun untuk mengerti apa yang sementara ini terjadi di tengah-tengah ketidakpastian ini. Hanya Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengerti apa yang sementara ini terjadi. Semua ahli dengan perspektif dan sudut pandang keilmuan dan spesifikasi mereka terhadap apapun akan menilai dengan cara mereka. Tetapi terkadang orang lupa bahwa pemilik segala sesuatu termasuk pengetahuan itu adalah Allah. Karena itu kita diminta bertanya kepada Allah supaya Allah memberikan jawaban itu. Allah memberikan jawaban yang benar itu. Bukan Allah memberikan jawaban dengan ketidakpastian. Sebab jawaban-jawaban orang sekarang ini tidak pasti. Hanya menyenangkan hati orang sementara. Tetapi ketika orang membawa hidup dan pergumulannya dan bertanya kepada Allah, ketika Allah memberi jawaban, Allah akan meneguhkan dia supaya bertahan memegang akan jawaban-jawaban dan petunjuk Allah itu. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut tentang apapun yang akan terjadi di depan. Sebab kita sudah membawa hidup kita kepada Allah. Dan hari ini, di minggu pertama bulan Januari tahun pelayanan baru 2026, kita diingatkan untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan. Bawa saja, untuk tahu apa yang Tuhan tahu tentang dunia ini, termasuk diri kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi. Allah lebih tahu. Karena Allah yang menjadikan kita semua, karena itu kita diminta untuk membawa semuanya kepada Allah. Sebagai orang tua, sebagai opa, oma, sebagai papa dan mama, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai rekan kerja, kita mesti membawa semuanya kepada Tuhan. Sebab satu hal yang pasti, Kristus itu tidak pernah berubah. Apa yang beliau katakan di waktu yang lalu, kini dan akan datang tetap sama. Manusia hari ini bisa bicara seperti ini dan berjanji. Belum tentu besok dan lusa mereka akan menepati. Belum tentu. Karena itu kita diminta untuk membawa hidup kita untuk Allah. Dan di dalam ketenangan, berjumpa dan berserah kepada Allah itu, kita akan dituntun bahwa yang lemah akan dikuatkan, yang kehilangan akan dihiburkan, yang bersedih akan dihiburkan, yang putus asa akan dikuatkan dan diteguhkan, yang berbeban berat, beban itu akan berlalu. Itulah hidup kita. Dan hidup itu di sejak awal tahun ini harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Apakah persiapan itu penting? Persiapan itu sangat penting. Persiapan seorang opa dan oma, papa dan mama itu sangat penting. Sebab kalau orang tidak bersiap-siap jika serangan itu datang, pertahanan akan kendor dan musuh akan berkuasa atas diri, keluarga, rumah tangga dan persekutuan. Persekutuan itu harus dijaga dengan cinta. Dan cinta kasih Kristus itulah yang harus menjadi pedoman dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Dalam persekutuan yang beriman.
Karena itu ketika ada saudara-saudara yang jatuh, kita harus mengangkat. Kita tidak bisa membiarkan mereka jatuh sampai tergeletak. Itulah makna esensi dari kasih Kristus yang tidak kenal ruang, batas, dan waktu, warna kulit, asal daerah, bahkan marga. Itulah hidup. Karena itu, marilah dengan tenang kita memasuki hari-hari hidup kita semua sebagai orang percaya di tengah-tengah jemaat ini seperti pemazmur. Ingatlah selalu, hiduplah dan berpeganglah kepada ketetapan-ketetapan Allah. Karena penyembah-penyembah berhala itu tidak akan hidup. Ya, masih bersandar pada kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Itu sangat berbahaya. Kita masih mengagung-agungkan manusia itu. Ya. Selama ini kalau ketung masih tetap mau berharap perketumpung gunung tanah, ya, tete nenek moyang, itu kan sempake. Mengapa sempake? Karena Tuhan itu tidak menghendaki itu. Ingat Abraham, Ishak dan Yakub itu bapa Israel. Tapi Tuhan kasih ingat, ale dong semboleh terlalu berharap dong. Karena Abraham, Ishak dan Yakub itu berharap kepada Allah yang mereka sembah. Katong menghormati Abraham, Ishak dan Yakub sebagai bapa Israel. Bapa yang menuntun katong dan menerima terang itu. Katong pun leluhur Israel. Tapi ketika Yesus datang, katong langsung bypass dengan Allah. Dengan Yesus, tidak ada yang membatasi. Yesus itu jalan dan perantara. Karena itu ketika saat ini ketong hidup, Bapak Ibu bisa lihat saja. Persekutuan-persekutuan yang dibangun itu, ya, pakai nama mata rumah, pakai nama negeri, itu nama gunung tanah. Baru kalau cakalele lalu iris-iris badang lah, ya. Itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala. Sebab di dalam Alkitab tidak ada itu. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada itu. Sebab kalau yang biasa cakalele lah iris-irim badang itu biasa balaga itu. Hidup cuma mau cari hal yang orang. Barang panas ada tinggal di dalam diri. Ya, jadi kapanasan terus. Orang bicara baik-baik juga, hadapi akan dia marah itu. Ya, itu sutar pakai terlaku. Orang Maluku sing begitu. Orang Maluku, orang yang terima Injil sebelah timur ke muka itu. Katong yang bikin daratan Papua terang kanal Injil. Sekarang ini orang Papua dong bilang itu saja. Mau mati saja. Tapi orang Maluku seng. Muka dua. Muka di muka nih lain, muka di belakang lain. Lalu saudara-saudara mau naik gunting. Ya. Orang Kei bilang gunting pakai karakamom. Ya. Karakamom itu karakatongke. Baku potong. Lalu nanti orang lain yang sududuk baru satu ke salah satu. Itu ketompu hidup. Ketemu mesti satu kasih ingat satu dalam perjalanan hidup ini ke depan. Sebab ingatan, tampihan ento sutaru. Nyiru tu ento sutaru. Sekarang ini semua ada dapat tapis. Yang pegang Tuhan betul-betul selamat. Yang pegang berhala hancur. Ya. Coba yang bikin-bikin kacau ini siapa-siapa, ada bikin-bikin kacau nih. Bakalai-bakalai ini, kampung-kampung ini saja. Ya, barang masih mengandalkan berhala.
Hidup dalam terang, suka dalam terang, tapi masih tetap andalkan yang gelap. Ya. Kalau dulu-dulu, orang tua dulu-dulu 60, 70, 80, 90. Kalau anak-anak mau pergi merantau, ya kasih moyang ini pun nama. Kalau susah, lihat matahari saja. Nganga ke langit telur panggil, nanti moyang non datang. Ya, itu saya bisa perlente. Ketunjua dulu tahu itu. Lalu sekarang ini mau pakai calaka. Calaka tuang ala marah. Mau potong-potong badang, calaka tuang ala marah. Ya, calaka Tuhan marah. Masa orang yang suka nal terang itu masih tetap hidup andalkan tete nenek moyang dengan barang-barang itu, sehingga ada guna itu. Karena itu dulu-dulu ada yang taruh ikat tali kain merah nih itu. Yang buku ini tete ini, yang buku ini panggil ini nanti. Coba tes dulu kata potong makan geseng. Karena mereka dipersiapkan untuk perang. Kalau seng ada di medan perang, don cari saudara lah baku pilang di dalam rumah. Dan akan begitu. Lihat saja di dalam jemaat ini, akan kan sing susah. Kalau anak-anak yang tukang-tukang melawan orang tua tuh karena jangan sampai akan turun dari generasi ke generasi. Lalu dong bilang, seng itu barang orang tua itu terpakai. Itu terpakai. Orang tua yang sayang anak-anak itu orang tua yang kasih anak-anak hidup dalam Tuhan. Yang lupa di atas langit masih ada langit. Kasih anak-anak dong barang-barang begitu. Dong pi merantau dong sing jadi apa-apa. Pulang bawa masalah. Firman Tuhan di awal tahun ini kasih ingat ketong bahwa penyembah berhala akan hancur. Ingat itu baik-baik. Jangan duduk lalu main judi. Jangan duduk lalu duduk di pinggir-pinggir jalan di ganggang lalu minum sopi. Ingatan, waktu ini akan singkat. Akan singkat. Ya, mengapa beta bilang itu? Saya ada. Dong panggil Bapak Pendeta, Bapen. Itu singkat. Dong saya mau panjang-panjang. Sekarang ini Bapak Ibu. Katong pulang tidur. Ini hari Minggu Bapak Ibu. Kayak macam katong hidup ini sekarang cuma 3 hari seminggu. Baru tidur, baru berjalan kiri kanan selama sore. Ingatan. Jadikan suasana jemaat ini setiap lorong-lorong, ganggang, tempat-tempat duduk itu orang yang sing kenal Tuhan tuh masuk. Dong lihat, betul. Komunitas ini mayoritas orang Kristen. Saudara-saudara kalau berjalan di orang Muslim pun kampung itu malu. Marah mengapa? Sing ada orang anak-anak remaja atau pemuda Muslim itu mabuk. Mabuk bata-bataria di jalan, sing ada. Memang orang Muslim ada mabuk. Ada. Tapi sing sama dengan ketong. Mabuk berjemaah. Karena apa? Itu turunan. Ya. Katong yang seumur 60 kasih turun 50. Sebelum katong mau lepas tongkat estafet, katong kasih turun 40. Ya, semua 40 ini semua kasih turun 30. 30 mau semua pensiun kasih turun di 20. Lalu siapa mau kasih salah siapa? Duduklah pikir baik-baik. Ingatan jangan bikin kemudian Tuhan marah itu. Boleh tak lalu minum-minum. Duduk tadu akan waktu ada. Tuhan yang larang bahwa katong tubuh itu butuh alkohol bukan segala hari. Bukan segala hari. Jadikan jemaat ini jemaat yang betul-betul pegang Tuhan. Ajar anak-anak ini supaya anak-anak betul-betul takut Tuhan.
Kalau akan begitu, mari kita berdoa. Kita minta per Tuhan. Sebab ingatan, yang rambut putih itu biasa suka turung ilmu per rambut masih hitam itu. Jadi sekarang ini katong sadar baru orang tua bagian kesalahan anak. Padahal katong semua sama-sama salah nih. Ya. Pelayan juga harus jadi teladan. Pelayan bilang di ibadah-ibadah, ingatan jangan minum sopi, pulang tuk 1 kali 2 kali mabuk, berjalan tado-tado. Lalu ingatan baik-baik, nanti Tuhan tanya. Pelayan itu dapat tanya lebih sengsara, apalagi beta. Sebagai seorang ketua majelis itu lebih berat itu. Nah itu sebagai orang tua kalau ada dapat kasih ingat boleh marah. Sebab bapak nih pikir terlalu banyak itu. Bapak berpikir dan berdoa untuk banyak anak-anak pun baik itu. Bapak berpikir untuk berkat itu masuk untuk anak-anak dong. Tapi sebelum berkat masuk, anak-anak melawan. Jadi kalau Bapak nada sedikit tinggi, jangan marah. Coba lihat kalau di rumah, kalau Bapak dan Mama bicara susah dengar kan, mesti rotan. Ya betul, di ujung rotan itu ada madu. Atau saya bisa kasih tinggal ke tubuh anak-anak begitu. Ada pepatah bilang kalau rotang sutua ero pica. Karena itu dari kecil-kecil katong ajar dong. Boleh melawang orang tua. Itu penting dalam hidup ini. Karena itu jemaat ini dari kehidupan keluarga, rumah tangga dan jemaat ini mesti nama Tuhan dipermuliakan. Waktu-waktu dulu itu susah bisa bawa lagi. Geng-geng itu sudah terpakai lagi. Dulu hidup sih tenang. Berjalan dong hafal muka. Tak salah lagi pun talingan sudah bunyi. Sejak tahun 99 sampai sekarang itu barang-barang itu yang ada lagi. Katong hidup semua harap Tuhan. Hidup satu sayang satu. Baik orang Kristen yang orang Kristen, orang Kristen yang orang Salam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Katolik. Kita mesti sibuk sayang. Katong pun kamar berbeda tapi nanti katong jalan kepada satu kekekalan yaitu Allah yang Esa. Mari katong semua pun tanggung jawab untuk yang baik hadir dalam jemaat ini. Karena itu mari katong berperan dengan katong pun kerja masing-masing pun tugas. Hendaklah sebagai orang tua mengingatkan anak menantu dan para cucumu. Para pemuda dan pemudi di dalam jemaat, sektor, unit dan wadah-wadah pelayanan. Ingatkan mereka. Hati-hati. Saudara-saudara tidak mengingatkan mereka akan menjadikan itu tradisi dan kebiasaan yang baik. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kasih ngadong dan cinta kasih. Jangan marah. Bilang baik-baik. Ketika dong sendengar, dulu tadola berdoa. Ingatan. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Kalau berkat mau datang dalam jemaat ini, hidup satu sayang satu. Salah bilang salah. Lia yang sembah tulkas ingat dan tagor. Apalagi sebagai seorang pelayan. Pakaian itu, beta pun pakaian dengan bapak ibu dong majelis, pendeta, penatua, diaken, pengurus sektor unit, wadah-wadah pelayanan, katong pun pakaian. Orang yang suka katong. Katong pasti dibenci karena kebenaran itu. Karena itu keteladanan hidup sebagai seorang pelayan itu penting. Ya, beta nasihat beta pun umat, sedangkan beta pun laki ada bikin. Beta nasihat beta pun umat, sedangkan beta pun bini juga ada bikin lagi. Lalu mau mana? Mari tahun baru, hidup baru, hati baru, telinga yang baru untuk mendengar yang baik, menolak yang tidak baik, mulut yang baru dan kata-kata yang baru untuk tetap mengingatkan dan memberitakan tentang Kristus. Tentang kasih Kristus itu harus merajalela dan menggema di tengah-tengah persekutuan jemaat ini.
Jangan ragu tentang kuasa dan kekuatan Allah. Sebab firman bilang kalau orang yang ragu-ragu itu, dia tidak bisa menambah sehasta saja umurnya. Dia sama dengan perahu dan kapal yang ada di tengah-tengah laut yang berjalan lalu ombak bawa dia kiri kanan. Mantapkan hati, hidup dan pikiran kita kepada Allah yang hidup itu. Sumber kehidupan, penjagaan dan perlindungan, pemeliharaan itu. Mantapkan hati dan hidup kita untuk kemudian berjalan bersama-sama dengan Allah. Tetaplah saling mendoakan sebagai umat, doakanlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan supaya kami kuat bergumul dan melayani saudara-saudara. Dan sebagai para pelayan, tetaplah bertahan dan teguh dalam janjimu dan mendoakan umatmu, siapapun dia, di dalam cinta yang tak terbatas itu. Hiduplah dalam damai seorang akan yang lain, sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah. Dan dari persekutuan yang rukun itu Tuhan memerintahkan berkat. Mari berjalan bersama dalam kasih Kristus. Apapun yang akan terjadi di tahun pelayanan 2026 itu, kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan dua sahabat lama nomor 93 bait pertama, ketiga dan kelima. Sekarang malam telah lenyap. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siang terang. Lenyaplah takutku genap, hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Dahulu batinku gelap, Dahulu batinku gelap, tapi Tuhan berilah terang. Sekarang ku rasa sedap, batinku beroleh senang. sukacita dalam dunia, Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. dan jika sukar jalanku, Jika sukar aku tinggal jalan, bergemar, aku tinggal bergemar. sebab diatur langkahku. Sebab diatur langkahku dengan sayang dan sabar. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya.
diundang berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Ulorlo Voice. Follow
Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari 2 Sabat Lama nomor 107, Dulu dan Sekarang, dan nomor 108, Persembahan. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu.
dua. Roh jiwa serta tubuh ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang ada milikmu. Di mesbahmu tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Kuduskan hati aku, maka ku mustahak dan menyerahkan daku kepada Yang Ahad. Di mesbahmu tertaruh iman dan penebus, Jemaat dipersilakan. nanti akan dikau dan api yang kudus. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekali lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Ulorlo Voice.
from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things have all passed away, and it is done. It is done. It is done. It is done. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. He said unto me, Write these words, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, King of kings, Lord of lords, He's everything, Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, Son of God, King of kings, Lord of lords, He's everything, Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, Son of God, King of kings, Lord of lords, He's everything, Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, King of kings, Lord of lords, He's everything, Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, King of kings, the Lord of everything. He is Lord. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, sebelum kita berdoa, sesuai apa yang disampaikan melalui warta jemaat bahwa sejak minggu ini akan dibuka pelaksanaan ibadah sektor unit wadah dan organisasi serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan pastori.
Karena itu dalam ibadah Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026 ini, sebagai hamba Yesus Kristus, saya membuka seluruh pelaksanaan ibadah pelayanan sektor unit wadah organisasi dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pastori jemaat tahun 2026 hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah sumber berkat itu menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syafaat dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan Allah yang hidup, pemilik kami umat-Mu, para pelayan dan hasil ciptaan Tuhan di bawah kolong langit ini, di usbu minggu pertama di tahun pelayanan yang baru 2026, kami datang di rumah Tuhan ini, membawa hidup kami untuk Tuhan Allah. Sejak pagi, Bapa menganugerahkan kesempatan kami duduk sehidangan dengan Tuhan Allah di dalam iman kami. Tuhan telah memberikan tubuh dan darah-Mu. Kami telah menikmatinya. Kami percaya tubuh dan darah Kristus yang ada dalam tubuh kami akan menjadi berkat yang besar bagi perjalanan hidup ini di tahun pelayanan yang baru tahun 2026. Bapa mengenal kami sebagai orang tua, opa oma, sebagai ayah dan ibu, sebagai seorang pemuda dan pemudi, sebagai seorang anak-anak. Kami sebagai para pelayan-Mu, baik sebagai majelis jemaat, pengurus, sektor unit, wadah-wadah pelayanan, panitia, dan juga tim-tim yang dibentuk. Kami membawa hidup kami untuk Tuhan. Pakailah kami seturut cinta dan kasih dan kehendak-Mu. Lengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah, terutama roh dan hikmat-Mu, supaya di dalam ketenangan dan perlindungan Tuhan Allah, kami senantiasa melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai hamba-Mu menyerahkan kehidupan umat Tuhan, kecil, besar, tua, muda, sampai janin yang masih ada dalam kandungan ibu, orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak kami di tanah-tanah rantau. Tuhan Allah memberkati kami. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita, hati gembira, hidup damai seorang akan yang lain, Bapa anugerahkan itu bagi hidup dan kehidupan kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadikan kami agen-agen pembawa damai dalam hidup kami pribadi, keluarga, bagi kehidupan jemaat di setiap sektor unit pelayanan. Roh-Mu berkarya supaya jemaat ini hidup menampilkan keteladanan hidup dalam Kristus. Kami lemah, kami butuh kuasa dan kekuatan dari Allah. Pegang tangan kami selaku persekutuan untuk dengan derap langkah bersama kami tetap memuliakan nama-Mu Bapa. Bagi yang mencari, Tuhan dapatkan dan berikan bagi mereka. Kasih mereka dapat semuanya Bapa. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, Tuhan jaga itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dunia ini jahat Bapa. Dunia ini bisa menyusahkan kami. Karena itu tubuh, roh, dan jiwa umat Tuhan dan para pelayan dengan profesi mereka apapun,
sebagai hamba Yesus Kristus meletakkan dan menyerahkan kehidupan mereka untuk Tuhan Allah. Jagalah dan pelihara mereka. Singkapkan dan jauhkan dari kehidupan mereka segala jerat manusia yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu, Engkaulah panglima bagi umat-Mu dan para pelayan. Di setiap medan gumul mereka, halaukan yang jahat itu dari kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan cahaya kemuliaan surgawi, supaya siapapun yang ingin menghancurkan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa patahkan dan lindungi umat Tuhan dan para pelayan. Sayang kami di dalam cinta-Mu, ikat kami selaku hamba-hamba-Mu dan umat-Mu dengan tali cinta kasih Kristus yang tidak bisa dipisahkan oleh kuasa dan kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Biarlah kami hidup damai seorang akan yang lain, menebarkan cinta kasih Kristus. Sebab tahun baru, hidup baru, hati baru, pikiran baru, mata baru, pendengaran yang baru, mulut dan suara yang baru, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berdiri selalu Bapa jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam, untuk menjaga umat-Mu dan para pelayan Bapa. Jauhkan dari yang jahat, anugerahkan yang baik. Setiap lorong-lorong di jemaat ini Tuhan berdiri. Kirimkanlah bala tentara surgawi malaikat Tuhan untuk menjaga umat-Mu. Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam pengharapan kami menjalani hari-hari hidup kami, usbu-usbu hidup kami, bulan-bulan hidup kami di tahun pelayanan 2026. Sebagai hamba Yesus Kristus kami pertaruhkan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan dari sektor Anggrek, Melati, Mawar Saron, Kenanga, Bakung, Dahlia, Teratai, seluruh umat Tuhan dan pelayan. Hamba-Mu pertaruhkan kehidupan mereka hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan sayang, jaga dan pelihara kami. Anugerahkan berkat-berkat-Mu. Buka pintu-pintu berkat. Buka tingkap-tingkap langit. Alirkan berkat Tuhan itu seperti hujan yang deras, membasahi piala hidup dan kehidupan umat dan bejana jemaat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Inilah ibadah kami, ini nyanyian kami. Nyanyian jemaat ini, vokal grup, Ulor Lo Voice, seluruh kantoria, teman-teman kru multimedia sound system. Tuhan memberkati kehidupan kami, kolektan dan juga paduan trompet. Dan kami semua kami hidup dalam ibadah ini. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Dan kami meminta Tuhan memberkati kami. Bagi umat-Mu yang sakit, Bapa sembuhkan. Bagi umat Tuhan yang berbahagia karena syukur ulang tahun kelahiran, pernikahan dan hari-hari bahagia lainnya. Secara khusus kami berdoa bagi hari ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Anton Bali yang ke-27. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga. Bagi umat Tuhan di dalam jemaat ini, bagi saudara-saudara kami yang di luar jemaat ini yang telah memberi bantuan untuk pembangunan pastor jemaat, bahkan kami yang memberi di saat ini melalui PT Derma ini, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Ini doa kami Bapa. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami minta ampun. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami mendasari hidup kami dengan syafaat dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan di tahun 2026 ini. Biarlah seluruh rangkaian ibadah yang telah dibuka dan pekerjaan pastori yang telah dibuka
biarlah Tuhan memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami bawa doa ini kepada Bapa di surga yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Mari kita menyanyi dua sahabat lama nomor 138 bait pertama dan kelima. Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang. Tuhan dalam terang, dan tolong yang lemah, jangan murung mukamu, dan tiru contohnya. Berjalan di terang, berjalan di terang. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkanlah hati dan hidup saudara-saudara dan para pelayan kepada Allah. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Ibu dan Bapak, kita dimohon untuk duduk saat berteduh secara pribadi. Mari kita bersaat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, pun selamat kembali di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.